agak konyol menurut gue kalau misalnya kayak gue naik kuda terus tiba-tiba kudanya marah terus lompat terus ditendang terus biru dan gak manggung gitu. Kayak masa gue manggung dengan muka bengep hasil tendangan kuda gitu. Iya, ini Mas Andi, Mas Bani, Mas Arman sudah jawab beda kacamata. Gue senang banget gitu. Kenapa? Karena suddenly gue ngerasa kayak gue ditemenin. Aku memutuskan untuk bergabung sama Ave Record, salah satunya adalah pasti kinerjanya yang keren banget pertama. Bila memang semua akan terjadi, ku akan menyayangimu sampai akhir nanti. Akhirnya rilis lagu baru lagi nih, kalau boleh tahu judulnya apa sih? Judulnya Janji Hati. Janji Hati. Diciptakan oleh siapa, Kak? Andri M. Taufan, additional gitaris. Nah, setelah sekian lama nih, kenapa Ya. akhirnya memilih lagu ini untuk dirilis? Sebenarnya kita ada polling sih sebenarnya. Polling ada 13 atau 14 lagu gitu. Dan ini yang terpilih. Jadi polling. Kakak kan sekarang rilis Janji Hati Ya. di bawah naungan Ave Records. Betul sekali. Boleh diceritain nggak sih gimana ceritanya sampai Kak Ivan tuh bergabung dengan Ave Records? Iya, jadi maksudnya setelah kejadian yang menimpa Seventeen dan akhirnya kontrak selesai, waktu itu jujur aja banyak label-label besar yang mencoba mengajak bekerja sama. Cuma memang sudah menjadi sebuah tradisi di Seventeen, karena Seventeen itu kekeluargaan banget. Sudah menjadi tradisi kalau kita tidak pernah melihat label dari ukuran besar maupun penawaran, tapi lebih ke kekeluargaannya. Nah, Ave Record ini sebenarnya sebelum kejadian musibah itu drummer almarhum drummer Seventeen itu udah mencoba mengajak Seventeen ke Ave. Cuman memang kita bilang nanti selesai kontrak kita akan bicarakan. Dan kita rasa juga pertama Ave sangat baik ya, sangat bagus sekali ya, maksudnya untuk sebuah label yang berkembang kinerjanya bagus banget. Itu pasti jadi poin penilaian utama. Dan yang kedua, yang orang-orang yang di dalam Ave ini orang-orang yang ada di sekitar Seventeen. Kayak misalnya yang punya Hendy itu dulu tetanggaan sama aku waktu aku kuliah di Jogja. Cuma 10 langkah rumahnya beda. Dan Hendy itu juga pernah ngeband dan aku yang vokal directornya. Ya, dan Tina sendiri juga maksudnya nggak lain nggak bukan adalah dia adalah keluarga manajemen Seventeen. Suaminya adalah manajemen Seventeen. Jadi aku memutuskan untuk bergabung sama Ave Record, salah satunya adalah pasti kinerjanya yang keren banget pertama. Kedua, bukan hal yang susah untuk beradaptasi dengan Ave Record karena udah seperti keluarga sendiri. Jadi kayak buat menumbuhkan rasa keluarga tuh gampang banget. Dan ya itu maksudnya label yang sangat corporate lah, Ave Record itu. Jadi itu alasannya. Boleh ceritain dong, Kak, proses produksinya dari sini? Oke. Proses produksinya memakan waktu yang cukup lama banget Pak. Karena dari demo aja itu udah ganti intro, ganti sampai 4, 5, 6 kali. Interlude-nya tuh bisa sampai 4 kali, dan itu direkam ya, bukan yang kayak ide terus kita pilih, bukan, itu direkam ganti. Itu dari demonya dulu tuh, sampai akhirnya produksi rekaman juga banyak sekali perkembangan di bagian musiknya. Sampai akhirnya pemotretan artwork juga sempat 3 fotografer. Sebenarnya bukan masalah baik, maksudnya bukan masalah bagus atau tidak sih, tapi masalah cocok. Jadi aku mencari yang cocok, termasuk video klipnya ganti 3 kali sutradara, 7 sutradara. Wow. Yang kita coba pitching dengan berapa ya, 7 konsep. Jadi di sutradara yang terakhir itu dia menjodohkan 7 konsep cerita. Sebenarnya bukan karena sok picky, sok memilih itu, bukan sih, tapi aku harus meyakinkan diriku kalau proses pengerjaan lagu ini dikerjakan secara maksimal untuk diriku sendiri gitu. Jadi aku bukan memaksa orang lain buat bekerja keras, tapi aku memaksa diriku untuk bekerja keras. Dari konsepnya kan sangat menarik nih, Kak. Ya. Itu ide dari siapa kalau boleh tahu? Ide dari direktur. Sebenarnya konsepnya juga bagus-bagus tuh, direkturnya agak nyentrik tuh. Ada yang temanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut pencabut nyawa. Ada yang tema astronot,
ada yang macam-macam temanya. Cuman memang aku pilih tema zombie karena menurutku somehow sangat menggambarkan sekali lagu ini. Nah, ceritain. Perdana sih ini di Indonesia sih kalau saya lihat musik video kayak gini nih. Nah, aku juga kemarin mengungkit itu gitu, maksudnya ini kayaknya video klip pertama deh yang horor cinta ya. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang komen di Instagram gue kalau katanya sebelumnya ada DJ yang bikin video klip horor katanya, DJ Indonesia ya, cuman mau buat musik pop, buat musik dan band pop. Kayak ini pertama deh, yang biasanya video klipnya cinta-cintaan kan, Cute gitu kan, tabrakan, hujan, pemakaman, hangu gitu. Ini beda ini. Terus wastafel, ya nggak kaca, ciprat-ciprat. Gue nggak pengen, mesti gue pengen sesuatu yang baru. That's why kayak pakai zombie. Cerita cinta kok video klipnya zombie. Kayak aneh banget. Nah, ini cerita detail tentang lagunya itu seperti apa, Kak? Janji hati. Oke. Jadi lagu ini sebenarnya kurang lebih liriknya itu dalam banget sih. Ini menggambarkan before dan after gitu. Jadi kayak ada cowok, ini janji kan, janji hati, yang berjanji kepada hatinya itu kayak gini, gue akan lakukan apapun asal dia bisa sama-sama gue. Itu pertama. Kedua, lagu ini juga cerita tentang pada saat lo udah sama gue pun tetap akan melakukan apapun biar lo tetap sama-sama gue. Jadi before dan after gitu, past and tiga jatuhnya, past, present and future, tiga zona waktu gitu. Menarik sih menurut gue, kayak oke. Lirik bagian mana yang Bang Ivan suka nih dari lagu ini? Di ref deh kayaknya, di ref sih gue paling suka. Sebenarnya semua liriknya suka, cuma di ref sih. Boleh Bang Ivan. Ya. Bila memang semua akan terjadi, ku akan menyayangimu sampai akhir nanti. Aku kan di sini untuk dirimu dan terus menyayangimu, jalani hidup sampai akhir nanti. Itu romantis banget sih. itu romantis banget sih gue, kayak ya akan terjadi. Dia ngekin gitu ya. Iya. Oh, itu cowok banget, perasaan gue tuh kayak cowok banget gitu. Oh, ini keren nih. Nah, itu dari konsep video klipnya ada kesulitan tersendiri nggak sih, Kak, menurut? Ada banget. Apa tuh? Ada banget. Karena seumur hidup. Jadi di video klip ini gue tiba-tiba sang sutradara yang nyentrik ini memutuskan untuk gue naik kuda. Oh. You know, gue belum pernah naik kuda sebelumnya seumur hidup. Karena pertama dulu waktu muda, maksudnya waktu muda. Ya dulu gue kayak takut gitu, kayak maksudnya konyol banget kalau misalnya gue tiba-tiba naik kuda. Dulu sering kayak misalnya pas panggung sama Seventeen di mana terus ada kuda terus naik gitu. Agak konyol menurut gue kalau misalnya kayak gue naik kuda terus tiba-tiba kudanya marah terus lompat terus ditendang terus biru dan gak manggung gitu. Kayak masa gue manggung dengan muka bengap hasil tendangan kuda gitu. Dan itu merusak rezeki anak-anak kru gitu karena gue gak bisa manggung. Yang di mana gue vokalis dan nggak bisa diadisionalkan gitu. Iya. Jadi gue terlalu penakut karena memikirkan banyak hal intinya. Nah di video klip ini tuh kayak halus gitu. Dan itu tanpa sadel. Tanpa sadel. Jadi kalau misalnya kan ada sadelnya tuh ya. Iya. Jadi benar-benar Polos ya. polosan. Belum pernah seumur hidup dan polosan gitu. Wah itu menakutkan sih buat gue. Dan terutama maksudnya kuda itu kan makhluk yang sangat sensitif. Kuda itu adalah makhluk yang sangat sensitif banget perasaannya sih. Kalau gue tahu itu udah lama gitu. Jadi makanya sebelum gue naik tuh benar-benar gue pegang dulu, gue kenalan dulu namanya Maya. Adaptasi dulu sama dia ya. Iya. Terus gue puji-puji dulu. Cantik banget, bla bla bla. Dan ini kayak percaya apa enggak, menurut gue pasti ada komunikasi ya. Iya. Walaupun bukan bahasa kuda atau bahasa manusia gitu. Tapi ada eye contact gitu antar gue dan Maya tuh kayak tolongin gue ya. Iya Maya, sih. gue nggak pernah naik kuda sendiri. Kayak Dan kudanya itu, takut banget gue, jadi tolongin gue. kudanya itu kayak dengar Bang Ivan gitu loh. Iya makanya. Ngikutin gitu loh. Kalau di video klip kalian. Iya. Dan di prosesnya juga gitu. Dia kayak gampang banget buat gue gerakan. Memang kuda jinak, tapi kan gue belum pernah seumur hidup. Iya. Gue canggung gitu.
mana saat naik kuda tanpa sadel buat cowok itu ada bagian-bagian tertentu yang nggak enak gitu. Saya tahu itu. Dan itu sakit banget gitu. Jadi itu tantangan yang besar banget buat gue gitu. Ya maksudnya ya ini fakta ya, ini fakta ya. Jadi gue kayak berusaha bujuk si Maya itu tolongnya gue belum pernah nih naik kuda sebelumnya nih gitu. Tolong gue ya. Terus gue minta maaf duluan, gue minta maaf kalau gue harus naikin lo dan nunggangin lo, gue minta maaf. Kalau gue ada nyakitin lo, gue minta maaf. Tapi lancar gitu, jadi kayak wow keren. Adegan bagian mana yang menurut Kak Ivan tuh, wah ini keren banget sih? Ada 2 bagian sih. Pertama itu yang di video klip ini ada gue di teras atas gitu, di teras atas. Jadi angle kameranya dari bawah, gue di atas di teras rumah gitu. Teras lantai 2 gitu, kayak balkon balkon lantai 2. Itu kalau nggak salah bagian sebelum ref kedua deh. Itu gue habis nyisirin pacar gue yang zombie. Ini bentar ya. Ini jadi gue habis nyisirin dan ini. Iya. Maksud gue itu zombie loh. Memang maksudnya itu walaupun itu pacar tapi itu zombie sih gitu. Tapi gue yang coba menikmati visual zombie yang seandainya aja kayak menurut gue itu kayak mencoba membohongi diri gitu. Menurut gue ya kayak mencoba membohongi diri kayak dia masih manusia, dia manusia dan dia masih pacar gue gitu. Mas gue direkturnya itu jago banget, direkturnya jago banget. Bukan gue ya direkturnya. Kedua yang anak-anak masuk, yang bertiga, maksudnya itu memang disimbolkan sebagai Mas Herman, Mas Bani dan Mas Andi. Oh ini. Iya, ini memang disimbolkan sebagai itu. Oh gitu. Ini nih. Iya, ini Mas Andi, Mas Bani, Mas Herman sudah dalam kabinet kacamata. Iya. Dan kejadian aslinya adalah somehow gue ngerasa pas abis take itu, gue ngomong ke direktur yang saudaranya, gue bilang gue senang banget deh. Kenapa? Karena suddenly gue ngerasa kayak gue ditemenin sama anak-anak gitu. Walaupun dalam bentuk simbolik. Dan adegannya juga menurut gue keren gitu. Jadi kayak gue suka 2 part itu sih gitu. Selain semua part yang keren. Nah, ini ngelihat kredit di YouTube itu, Ya. Kak Ivan ada di bagian keys vokal director. Vokal director. Iya, salah satu vokal. Nah itu kan yang orang-orang tahu kakak kan sebagai vokalis nih. Iya. Nah sedangkan itu tuh Vokal director ya. Iya, itu vokal director. ada. Sebenarnya vokal director bukan cuma gue sih, tapi gue sama David sebenarnya. Aku dan David. Iya. Gitu. Jadi aku mencoba. Biasanya aku mendirect orang. Dan biasanya aku kalau rekaman aku didirect sama orang. Ya, Jadi kayak dokter kalau sakit pasti minta bantuan dokter. Walaupun dia bisa ngobatin orang sakit gitu. Biasanya seperti itu. Nah ini di lagu ini aku coba sebagai dokter, analoginya sebagai dokter aku mencoba untuk mengobati diriku sendiri. Gitu. Ya pengalaman yang unik lah. lagu ini udah bisa didengarin di mana aja sih Kak? Di Joox, di Langit Musik, di Apple Music, di iTunes, di Spotify. Harapan untuk single terbaru ini apa? Agak unik sih sebenarnya. Kalau gue mau cerita panjang sebenarnya agak unik. Maksudnya gini, sebelumnya sebagai anak band yang baru mengeluarkan single kan ada. Iya. Dan ini terjadi belasan tahun setiap gue ditanya habis rilis. Dan ini pun gue rasa jawaban yang bukan cuma gue yang jawab, tapi semua penyanyi dan anak band. Harapannya adalah lebih banyak diterima masyarakat Indonesia. Pada umumnya. Betul. Gila ya? Pada umumnya. Tapi di lagu ini kayak, kalau gue sih sebagian besar harapan gue udah terpenuhi di lagu ini sebenarnya. Karena harapannya adalah gue bisa mengeluarkan yang terbaik dan maksimal di lagu ini. Jadi kayak sebenarnya gue udah lega banget gitu. Apa ya, permasalahan bukan harapan ya, doa lah, lebih ke doa gitu. Nah doanya adalah apapun yang terjadi ke depan, mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan lebih banyak lagi berkah. Amin. Amin. Buat orang banyak. Amin. Tuh. Jadi bukan ke gue, tapi
karena menurut gue sekarang gue udah cukup puas nih gitu. Oh. Udah banyak ter-accomplish gitu. Jadi kayak Allah udah, yang lo mau apa? Proses pengerjaan ya? Nih udah dikasih gitu. Alhamdulillah udah gitu tuh. Ini Ya. kan ciptaan dari orang lain. Ya. Nah, next single ada nggak niat untuk merilis dengan ciptaan aku sendiri? Sebenarnya ini masih jadi rahasia. Wes. Rahasianya Ave Record sebenarnya. karena udah ada perjanjian antara saya Oh. dan yang punya Ave Record dan juga kepala marketing promonya udah produksi single kedua dan itu laguku sendiri. Wow. Jadi ya mudah-mudahan. Jadi udah nggak rahasia ya? Judulnya masih rahasia. Oh judulnya. Iya betul. Gua so nyari, maksudnya so nyari bahan yang masih rahasia apa ya? Apa? Ya? Oh iya judulnya gua nggak ngomong. Lagunya mah udah. Allah. Oke, terakhir nih Kak. Oke. Nyanyiin sedikit rapnya dong. Oke. Bila memang semua kan terjadi, ku akan menyayangimu sampai akhir nanti. Aku kan di sini untuk dirimu dan terus menyayangimu, jalani hidup sampai akhir nanti. Terima kasih. Jangan lupa nonton di YouTube Ave Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencapai jangan lupa dan jangan tidak dilakukan yaitu subscribe channel Ave Media Entertainment dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk setiap konten dan juga jangan lupa likes, komen dan share dan juga jangan lupa untuk saksikan video klip Janji Hati yang insyaallah akan keren, insyaallah keren banget di channel YouTube Ave Record. Peace out.